Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah media pembelajaran bidang studi. Dan topik yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai konsep media pembelajaran, yang mana nanti kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri media pembelajaran. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 1. Ada Nur Aisyah, Firmanul Irsyad, Miftahul Zana, Dafa Udriansyah, Novita Ramadhani Putri, Muhammad Solihin, Sinta Anuri Zaini, Nuzilia Arifin, dan Engineer Evian Purnomo. Nah, baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian media pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk tentang apa sih media pembelajaran itu, kita pertama-tama harus mengetahui apa itu media. Nah, jadi media itu berasal dari kata medium yang artinya itu perantara. Maka dari itu jika kita sambungkan dengan media pembelajaran, media pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi ke pelajar. Nah, kenapa kok ke pelajar? Namanya juga kan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Jadi kan yang terkena reaksinya yaitu pelajar. Nah, jadi media pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi ke pelajar dengan menggunakan alat tertentu agar pelajar dapat mengerti dengan cepat dan menerima pengetahuan dari pengajar. Nah, jadi tujuan utama dari media pembelajaran ini adalah agar bisa membantu pelajar lebih memahami, lebih mengerti materi dengan efektif untuk menambah pengetahuan dari para pelajar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran menurut National Education Association atau NEA, yaitu adalah perangkat yang dapat dimanipulasi, didengar, dilihat, dan dibaca berikut dengan instrumen yang digunakan baik dalam proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penyampaian materi ajar. Menurutnya ini, media pembelajaran lebih kepada media visual atau media audio. Selanjutnya, menurut Association of Education Communication Technology atau IET, media pembelajaran adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas, kemudahan belajar bagi pelajar. Media pembelajaran itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pengertian media pembelajaran menurut Heinitz dan kawan-kawan pada tahun 1985. Menurut Heinitz, media pembelajaran ialah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Slide selanjutnya. Pengertian media pembelajaran menurut Gatsby dan Bridge pada tahun 1975 secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau biasanya yang disebut gambar bingkai, foto, grafik, televisi, dan komputer. Slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan menurut ahli. Berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri media pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik yang saat ini lebih dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua yaitu media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak,
yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu penekanan media pendidikan terhadap pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi. Kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, OHP, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio kaset, video recorder. Yang ketujuh, sikap perbuatan organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri media pembelajaran menurut para ahli. Di sini berarti ciri-ciri media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli dan apa saja itu. Di sini ada Girlas dan Eli yang dikutip dari Arsyad Azhar tahun 2005 mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Pada tahun 1971, Girlas dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memperoleh, atau memproses atau menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Pada tahun 1907 juga, Girlas dan Eli telah mengungkapkan betapa media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka telah mengemukakan bahwa media pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat berperan penting. Media pembelajaran dapat menggantikan peran guru yang tidak dapat guru lakukan. Lalu mereka mengatakan bahwa media pembelajaran memiliki paling tidak 3 ciri penting, yaitu yang pertama ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga adalah ciri distributif. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya jelaskan untuk 3 ciri media yang dikemukakan oleh Girlas dan Eli tadi. Yang pertama yakni ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Kemudian yang kedua, ciri manipulatif atau manipulative property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse coding. Kemudian yang ketiga yakni ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat diproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Kemudian ciri-ciri media pembelajaran menurut para ahli yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ciri-ciri media pembelajaran menurut para ahli yaitu menurut Oimar Hamalik. Ciri-ciri umum dari media pembelajaran menurut Oimar Hamalik atau dalam buku Tafonau Talizaro 2018 ada 6 ciri-ciri media pembelajaran. Next.
Oke, yang pertama adalah media pembelajaran identik dengan pengertian peragaan yang berasal dari kata raga. Maksudnya adalah suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui panca indera. Kedua, tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan. Maksudnya komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Keempat, media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar baik dalam maupun di luar kelas. Kelima, media pembelajaran merupakan suatu perantara atau medium media dan digunakan dalam rangka belajar. Keenam, media pembelajaran mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ciri-ciri media pembelajaran menurut Rudy Bretsch. Dalam Bahan Nunu tahun 2012, media menurut ciri utama media dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Selanjutnya, klasifikasi ketika ciri utama tersebut dijabarkan kembali menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama, media yang paling lengkap karena menggunakan kemampuan audiovisual dan gerak, yaitu media audiovisual gerak. Yang kedua, media yang memiliki kemampuan audiovisual tanpa kemampuan gerak, yaitu media audiovisual diam. Yang ketiga, media yang menampilkan suara dengan disertai gerakan titik secara linear dan tidak dapat menampilkan gambar nyata secara utuh, yaitu media audio semi gerak. Yang keempat, media yang memiliki kemampuan visual dengan gerakan tanpa disertai suara, yaitu media visual gerak. Yang kelima, media yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak, yaitu media visual diam. Yang keenam, media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja, yaitu media audio. Yang ketujuh, media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf dan simbol-simbol verbal tertentu, yaitu media cetak. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk ciri-ciri media pembelajaran yang terakhir disampaikan oleh Dewi Putri Kumala dan Budiana pada tahun 2018. Dewi Putri Kumala dan Budiana ini mengklasifikasikan ciri-ciri media pembelajaran menjadi 6. Yang pertama, media pembelajaran yang bersifat material, kemudian selanjutnya media pembelajaran yang bersifat interaktif, media pembelajaran yang bersifat reusable, dan yang keempat, media pembelajaran yang bersifat edukatif. Selanjutnya yang kelima, media pembelajaran yang bersifat eksploratif. Dan yang terakhir, media pembelajaran yang bersifat replikatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada beberapa materi yang kurang bisa dipahami, dipersilakan kepada teman-teman untuk menanyakan pertanyaannya pada forum diskusi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.